Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas DPP dari paralel 3, P3, mata kuliah DPP, yang dimana di sini beranggotakan saya sendiri, Yoga Christopher Gulo, dengan NIM G6401231137. Lalu ada rekan saya yang pertama, Kois Firosi, dengan NIM G6401231031. Lalu ada Noval Gifari Afdala dengan NIM G6401231029. Lalu ada Gilang Agung Prakoso dengan NIM G6401231039. Di sini kami memenuhi tugas DPP kami yang dimana disuruh untuk meredesain web AI, yang dimana kami memilih AI voice generator, dan kami menamai proyek kami itu Sintora. Dan untuk penjelasan pertama, mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Novel Gifari Afdal. Oke, baik, saya izin share di sini. Nah, di sini di bagian computer analysis, ya kita memiliki empat web utama yang dijadikan rujukan untuk dicobakan oleh rekan-rekan kita yang kita wawancarai. Nah, di sini yang pertama ada website Elephant Labs, tampilnya seperti ini. Nah, di sana memiliki kekurangan dan kelebihannya seperti ini yang sudah kita wawancarai. Nah, kemudian ada juga website Natural Reader, tampilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada yang dari Indonesia yaitu Prosa AI, tampilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada website Blue Voice dan tampilnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan lanjutkan membahas pain point di bagian Empathy Map. Nah, di sini kami akan menekankan untuk kendala-kendala di bagian UI saja. Nah, di sini terdapat masalahnya itu top up chat selalu muncul sehingga mengganggu navigasi. Padahal kalau ada keinginan chat akan scroll ke bawah dan jika dia memencetnya karena ada kepentingan. Nah, kemudian ada lagi dark mode-nya yang belum menyeru. Kemudian beberapa UX fitur tidak diperinci sehingga agak bingung saat digunakan. Dan kemudian eh, visual bar kuningnya tidak jelas saat digunakan. Kemudian ada juga terlalu padat gambarnya, tapi menampilkan sedikit informasi. Harus geser ke bawah untuk menampilkan semua informasinya. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan user persona, user journey, sama problem statement. Pertama ada user persona, di sini ada seseorang bernama Budi, berusia 20 tahun, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, dan pekerjaan mahasiswa. Seperti yang tadi sudah saya bilang, background-nya itu merupakan mahasiswa ilmu komputer semester 4 yang dimana berkuliah di IPB University dan hobi membuat konten YouTube di waktu luangnya. Di sini ada quotes dari Budi, lalu ada jobs to be-nya itu Budi ingin membuat konten video YouTube dengan memanfaatkan AI, yaitu AI Voice Generator. Ada beberapa problem di sini, salah satunya Budi merasa terganggu karena top up chat di web AI, lalu ada fitur di web AI yang tidak dijelaskan, dan yang lain sebagainya. Lalu di sini ada frustration-nya ada 6, diantaranya ada emosi nada dan intonasinya masih terlalu kaku, takut AI disalahgunakan, belum terintegrasi dengan web browser, atau belum ada extension-nya, dan ada lain sebagainya. Lalu ada need-nya di sini juga ada 6. Yang pertama ada fitur atau algoritma untuk mengatur emosi nada dan intonasi yang dapat disesuaikan user, lalu ada fitur jaminan keamanan agar tidak disalahgunakan tadi, dan lain sebagainya. Lalu di sini Gensnya ada 2. Budi merasa terbantu dengan banyaknya fitur pemilihan jenis suara dan aksen, lalu Budi merasa pembuatan konten video jadi lebih praktis. Lalu saya akan masuk ke problem statement. Di sini ada 6. Saya akan membaca 2 di antaranya. Yang pertama itu Budi merasa UX fitur di web AI-nya web AI-nya itu tidak terperinci, sehingga dia agak bingung saat menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada Budi merasa intonasi, emosi, dan nada AI kadang masih terlalu kaku dan acak-acakan. Jadi di sini problem statement itu lebih ke UX-nya atau tampilannya, lalu ada fiturnya, dan juga mungkin hal-hal eksternalnya seperti keamanan. Lalu saya akan lanjut menjelaskan tentang user journey map-nya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama membuka sosial media, mendapatkan informasi terkait AI, belajar menggunakan AI voice generator, lalu membuat konten memakai narasi AI. Untuk task list-nya di sini untuk masing-masing 4 poinnya memiliki beberapa poin tambahan. Di sini ada membuka sosial media mempunyai 3 poin, di antaranya ada mencari sumber kesenangan atau kesibukan dan juga lain sebagainya. Lalu untuk mendapat informasi juga 3, menemukan AI voice generator dan lain sebagainya. Lalu untuk belajar menggunakan AI voice generator itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama mencari websitenya, mengunjungi beberapa AI voice generator, mencoba fitur-fitur dan lain sebagainya. Lalu di sini yang terakhir ada membuat konten memakai narasi AI. Di situ ada 6.
Yang pertama itu membuat ide konten, lalu membuat skrip, memasukkan skrip, lalu beberapa hal dilakukan sampai konten berhasil dibuat. Di sini ada feeling adjektif, yang dimana saat membuka sosial media terlihat biasa saja, saat mendapat informasi itu mulai penasaran dan ingin tahu, lalu saat belajar bingung, semangat antusias, dan yang terakhir saat berhasil membuat konten senang, terpukau, dan juga puas. Di sini ada bagian yang paling penting yaitu improvement opportunities. Nah, di sini area to improve-nya yang pertama, yang kedua saat mendapat informasi itu ada menyediakan konten pengenalan dan juga menyediakan sumber belajar AI Voice Generator. Lalu saat belajar itu ada empat di sini, yaitu pertama memberikan list website AI, lalu yang kedua membuat tutorial di website AI, yang ketiga mengembangkan algoritma, yang keempat mengembangkan AI yang terintegrasi langsung dengan web browser atau membuat extension. Lalu saat konten berhasil digunakan, di sini ada 5 area to improve. Itu yang pertama memberikan untuk memberikan guide. Terus yang kedua itu membuat guide. Yang ketiga, menyediakan komunitas. Lalu yang keempat, memberikan fitur atau algoritma yang dapat mencegah penggunaan AI voice generator untuk hal yang negatif atau disalahgunakan. Lalu yang terakhir ada mengembangkan algoritma untuk membaca skrip dengan bahasa campuran. Mungkin bisa dilanjut ke rekan. Iya, saya akan lanjut ke solution mappingnya. Nah, di sini kita ada 4 solution mapping, tapi solution mapping yang pertama itu nggak ada tidak terlalu berhubungan dengan UI atau DPP, makanya akan saya skip di sini. Nah, di sini ada solution yang pertama itu dari masalah bagaimana membuat website dengan fitur, elemen, dan visual yang terperinci dan intuitif. Bahkan orang yang belum terbiasa menggunakan web AI itu tidak kebingungan. Intinya itu gimana kita ngebuat web yang gampang dimengerti oleh para user gitu loh. Nah, yang pertama kita dari ada tutorial fitur singkat. Nanti tutorial fitur singkat itu berisi penjelasan fitur gitu loh. Jadi user nggak bingung kalau ada suatu fitur. Terus yang kedua, tawarkan fitur help. Nah, fitur help di sini tuh berisi pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi frequently asked question gitu loh. Mungkin ditanyakan pengguna. Nah, terus penggunaan bahasa yang sederhana. Nah, penggunaan bahasa yang sederhana itu di sini kita maksudnya nggak akan menggunakan jargon-jargon atau bahasa-bahasa teknis gitu. Di bahasa yang umum. Terus yang keempat ada objek sehari-hari sebagai icon visual. Jadi kalau misalkan kita memakai icon fitur itu semuanya bakal pakai objek sehari-hari yang kemungkinan besar akan lebih dipahami oleh pengguna. Jadi kita nggak akan pakai icon-icon yang rada bingungin gitu. Soalnya ada web yang kita interview itu ikonnya kurang mudah dipahami gitu. Terus ada uh, solution yang kedua yaitu dari soal bagaimana kita dapat memberikan notifikasi kepada pengguna agar mereka mengetahui dan mengakses hasil dari generate suara. Solusi yang pertama itu tuh dari untuk notifikasi adalah notifikasi pop-up atau suara. Nah, akhirnya ntar kita pakai pop-up. Jadi nanti kalau misalkan downloadnya udah selesai, download dari generate suaranya udah beres, nanti usernya bakal dapat pop up di atasnya gitu. Terus ada indikasi bar progress. Jadi misalkan user tahu nih, oh kira-kira 5 detik lagi ininya apa generate suaranya bakal selesai. Nah, terus solusi yang keempat itu ah dari soal dari pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan atau menampilkan menu yang informatif dan navigasi fitur yang mudah dipahami. Nah, jadi ada salah satu permasalahan dari interview yang kita dapatkan yaitu ada web yang fiturnya itu tuh harus scroll ke bawah. Jadi ribet gitu loh, user bingung ini fiturnya apa aja. Makanya di sini kita mengatur ulang layout utama atau main page sehingga semua fiturnya nanti ada di depan gitu. Benar-benar di depan gak usah scroll-scroll lagi. Terus mengelompokkan fitur berdasarkan kategori. Jadi user tahu kalau kategori ini fiturnya apa aja gitu. Nah, saya akan lanjut ke Lofi langsung ke ini Lofi-nya seperti ini dan ada hi-fi-nya seperti ini. Hi-fi-nya itu jadi ada loading page, terus ada fitur page, terus ada login page, terus ada main page, terus ada frequently asked question, dan ada pricing page. Sama ada download history juga. Saya akan lanjut ke, nah jadi opening loading page-nya seperti ini. Nah, jadi ketika kita masuk, kita akan langsung ke main page. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua kategori itu akan saya masukkan ke sini. Ini sepertinya ada yang teks yang hilang ya, tapi di sini harus satu text and speech. Jadi kategori text and speech itu ada 3 fitur, tapi karena ini ada keterbatasan, nah jadi kita cuma mengimplementasikan 1 fitur dari 6, yaitu yang text to speech-nya. Nah, kita akan lanjut. Terus ada frequent asked question, history, fitur in progress, dan pricing. Kita akan mulai dari text to speech dulu.
Ini kalau kita ketik, dia akan ke sini. Terus lanjut, di sini ada fitur help-nya, itu help dan FAQ, term policy, dan keyboard shortcuts. Kalau misalkan kita ketik ini, nanti dia lanjut. Nah, terus kalau misalkan salah satu fiturnya adalah kita bisa, nah, fitur bar. Jadi, koleksi dari beberapa fitur yang ada di main page, kita masukin lagi. Jadi, user tuh nggak bingung gitu loh, kalau fitur-fiturnya tuh ada di mana. Nah, ini ada di kiri. Terus kalau misalkan kita mau tutorial tuh bisa pencet lagi aja. Oh, ini belum ya, nggak bisa. Oke. Di sini misalkan teksnya nama saya Kois Firosi dan saya seorang yang baik dan tampan. Nanti kita submit. Nanti nah ini ada indikator bar progresnya. Ini agak ngelek ya, tapi dia harusnya berproses. Nah, tuh kan. Nah, lanjut nanti nah di atas nih the converting was successful. Jadi ntar kita dapat notifikasi gitu kalau misalkan dia sukses. Oke. Lanjut lagi kalau misalkan kita mau ke home, kita tinggal pencet lagi aja Sintora. Terus kita misalkan ke FAQ. FAQ ini ntar ada drop down gini, kita bisa pencet misalkan apakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan layanan ini, langsung keluar jawabannya. Terus kalau misalkan kita pencet lagi, nah ini jadi kita langsung tahu gitu loh apa aja pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul oleh para usernya. Terus nah in progress yang paling atas ini di samping fitur itu adalah untuk download history. Nah, download history-nya ini untuk misalkan kayak salah satu dari permasalahan user tadi di mana dia nggak tahu kan apa aja yang udah dia generate. Di sini juga kita bisa hapus kalau misalkan dia rasa udah nggak guna lagi. Nah, nanti kalau dihapus dia hilang. Nah, terus nanti juga ada pricing. Sini untuk harga basicnya 0.000 per bulan, pro-nya 99.000 per bulan, dan premiumnya 299.000 per bulan. Sepertinya itu saja. Iya. Oh, sama ada login, tapi di sini belum bisa diimplementasikan karena kami masih belum tahu gimana cara untuk login. Nah, mungkin, nah ini ketika diklik akan seperti ini. Tapi ini nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, cuman page aja gitu. Nah, mungkin sekian untuk prototype, bisa lanjut oleh teman saya, Kois. Baik, selanjutnya izinkan kami memaparkan rencana uji pengguna kami. Nah, rencana uji pengguna ini pertama kita akan ini menilai sejauh mana sih antar pemuka ini mendukung pengalaman pengguna, apakah nanti intuitif, efisien, dan mungkin juga nyaman seperti itu. Lalu juga nanti tujuannya juga ini untuk mengidentifikasi nih itu apa aja seperti itu. Nah, nanti banyaknya responden itu kita akan ambil 4 responden mahasiswa, 2 dari jurusan ilmu komputer dan 2-nya lagi dari non ilmu komputer seperti itu. Nah, nanti metode uji cobanya yang akan kita gunakan, pertama kita akan menggunakan skenario based testing. Nah, skenario based testing ini pertama kita akan ini yang tahu nih, coba gunakan fitur ini dong, atau coba gunakan fitur ini. Nah, nanti si responden akan melakukan apa yang kita minta. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan observasi gitu, melihat selama penggunaan itu apakah ada kendala yang tampak seperti itu. Nah, terus selanjutnya metode pengumpulan feedbacknya seperti apa? Nah, pertama kita akan melakukan pertanyaan terbuka. Apakah si elemennya membingungkan kah, atau apakah nyaman digunakan kah, dan sebagainya. Lalu bagian kendala yang kami temui dalam mengembangkan proyek ini adalah pertama kami masih belum mahir dalam menggunakan tools yang digunakan untuk mendesain ini. Jadi banyak sekali kekurangannya dalam prototipe kami seperti itu. Nah, lalu untuk timeline-nya sendiri, rencana kedepannya adalah di minggu ini kami insya Allah bakal menyelesaikan dan bakal polishing prototipe kami. Lalu minggu depan kita bisa melakukan uji coba user, dan nanti setelah uji coba user kita akan melakukan revisi ulang, dan lalu nanti selanjutnya diharapkan 2 minggu dari hari ini sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan proyek kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Amin dari kelompok 8, izin pamit.